Simpel pertanyaan aku terhadap seorang kiai pada saat itu. Di dalam suatu rumah tinggallah seorang anak yang dia tidak pernah tahu dengan agama lain selain agama yang dianut orang tuanya. Tapi setiap kali dia keluar, dia berbuat kebaikan, seperti berzakat, memberikan sedekah terhadap orang lain. Dia surga atau nerakakah bagi dia? Kau kira-kira jawabannya? Kalau ajaran Islam itu belum sampai ke dia akan dapatin surga. Loh, Itu ada di Al-Quran. karena gini, di saat itu kiai itu jawabannya neraka. Pada saat itu dia punya banyak jamaah. Orang tuh sungkem-sungkem loh ke dia. Kalau persis film Walid sekarang yang lagi viral. Walid, Nah, Nak Dewi boleh. lalu di mana letak Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengampuni, dan Maha Segalanya Allah apabila seseorang yang baik ini tadi masih harus menerima nerakanya Allah di saat dia tidak mengenal Islam? Diam dia. Real ini. Ini aku sendiri yang ngalamin. Mungkin Abah banyak jemaah, tapi aku masih harus cari guru yang lebih baik dari Abah. Tak gitu ya? Iya, Ro. Kita nggak bisa vonis siapa yang bisa masuk surga atau neraka. Mau dia jahat akhir kehidupannya, mau dia baik. Setuju nggak? Ada yang bisa kita vonis. Ada. Setuju nggak? Enggak. Nggak. Firaun tuh belum tentu masuk surga, belum tentu masuk neraka. Kalau menurut aku belum bisa juga, karena saat ini pun kalau misalnya kamu nggak yakin Firaun tuh masuk neraka, ya kamu pastinya nggak percaya sama Al-Quran. Aku tidak bisa menjalankan syarat-syaratnya sebagai muslim, sholat, puasa, begini begitu. Intinya aku berubah, pengen menjadi lebih baik aja lah gitu. Untuk kita menangkap hidayah yang diberikan Tuhan, kita kan perlu ilmu, pengetahuan. Jangan sangkutkan ilmu pengetahuan tentang apa yang aku mau. Bukan, pengetahuan yang dimaksud ini kan umum. Kenapa aku bilang jangan bawa pengetahuan tentang apa yang aku mau? Kalau kita masih ngebahas pengetahuan, itu masih larinya ke Al-Quran, bro. Apa yang ulama-ulama sekarang cari tahu Kita itu nggak pasti ngomongin- bawanya Al-Quran. Pengetahuan nggak hanya dari Al-Quran, bisa kita cari dari mana ilmu filsafat dan semacamnya, logika berpikir, cara berpikir, itu kan bisa. Apapun yang ada di pikiran kita tuh, yang ada di otak kita tuh berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Gitu. Jadi kalau mau ini lagi, ya kita asah lagi pemikiran kita, logika kita ini kita asah lagi dengan yang mencari pengetahuan yang baru. Untuk menangkap hidayah Tuhan, ya kita perlu mengasah pengetahuan. Itu maksud Tapi saya. nggak masuk. Hidayah yang instan bisa aja terjadi. Ya. Langsung, Ya. Cuman bisa jadi nggak waras lagi lu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Dan nanti lu disembah. Jadi wali, dianggap wali. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Jadi itu udah lebih ke mencari popularitas kalau udah seperti itu. Enggak. Nah, sekarang gini deh, konsepnya gini, simple ya pertanyaan aku. Aku pernah bertanya, ini bukan untuk kau, tapi aku cerita. Simple pertanyaan aku terhadap seorang kiai pada saat itu, ya kan? Jadi aku tanya sama dia, di dalam suatu rumah tinggallah seorang anak yang dia tidak pernah tahu dengan agama lain selain agama yang dianut orang tuanya, yaitu Kristen. Tapi setiap kali dia keluar, dia berbuat kebaikan, seperti berzakat, memberikan sedekah terhadap orang lain. Dia tidak merugikan orang lain. Dia tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dalam agamanya dia beribadah dengan tekun. Surga atau nerakakah bagi dia? Sekarang aku nggak mau kasih tahu jawaban kiai ini tadi. Kau kira-kira jawabannya? Kalau ajaran Islam belum sampai surga. Belum sampai ke surga. Terus kemana dia? Apanya? Surga. Kalau kan dia kemana tadi kan? Kalau ajaran Islam itu belum sampai ke dia akan dapatin surga. Loh,
itu ada di Al-Quran. Orang-orang yang belum pernah menerima ajaran ataupun mendapatkan Lantas untuk apa dia pengetahuan. dilahirkan ke dunia? Gitu loh. Apa? Lantas untuk apa dia dilahirkan ke dunia? Sedangkan gini loh. Oke, jawabannya seperti itu ya. Kalau dalam Islam seperti itu, Iya. ya, maka dia tidak akan gimana tadi? Kalau ajaran Islam belum pernah sampai ke dia, Iya. dia belum pernah dengar, Ah, dia kemudian mati meninggal, ya, meninggal. dan kehidupannya sebelumnya itu dia berkelakuan baik, Ah, dan setelah dia meninggal, dia masuk surga. masuk surga. Oke. Kalau jawaban yang kau ini kan masuk akal. Itu bukan Enggak. saya. Kalau ya Itu oke. Al-Qur'an, Apa yang di kau tahu Al-Qur'an. lah. Intinya kalau apa yang kau tahu aku setuju. Apapun dari manapun jawabannya aku setuju. Aku setuju. Karena gini. Di saat itu kayak itu jawabannya neraka. Kayak mana? Nah, maka dari itu pada saat itu aku bilang sama dia, walaupun maaf ngomong nih aku minta maaf tapi dia udah almarhum sekarang ya. Pada saat itu dia punya banyak jamaah. Orang tuh sungkem-sungkem loh ke dia. Kalau persis film Walid sekarang yang lagi viral. Walid. Nah, Nak Dewi boleh. persis film Walid sekarang yang lagi viral. Sungkem gitu-gitulah. Tapi maaf, dia udah meninggal, bukan bermaksud untuk ngomongin dia, tapi hanya membahas jawaban yang dia punya. Dan di situ aku jawab pada saat dia bilang neraka. Dia mengeluarkan dalil pada saat itu, entah dalil, entah hadis atau apa nggak tahu, yang isinya tidaklah masuk surga selain umat Nabi Muhammad. Memang ada di Al-Quran. Benar. Ya, aku percaya. Bukan percaya, aku tahu dalil itu ada. Lantas di saat dia bilang kayak gitu, aku bilang sama dia, lantas Abah kan manggilnya. Abah percaya adanya Allah, adanya Tuhan. Oh, percaya. Tegas dia ngomong. Percaya katanya. Terus Allah yang Abah sembah sekarang. Iya. Jelas katanya. Lalu di mana letak Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengampuni dan Maha segalanya Allah apabila seseorang yang baik ini tadi masih harus menerima nerakanya Allah di saat dia tidak mengenal Islam? Diam dia. Mungkin Abah banyak jemaah. Real ini. Ini aku sendiri yang ngalamin. Mungkin Abah banyak jemaah. Tapi aku masih harus cari guru yang lebih baik dari Abah. Tak gitu ya? Iya, Ro. Karena pada saat itu dia jujur nggak baca Al-Quran itu. Aku nggak tahu dia baca Al-Quran atau enggak, tapi di Karena, diri dia. Iya, kalau nggak salah Al-Quran, saya juga pernah nemuin di Al-Quran juga. Kalau nggak salah hadis atau Al-Quran, tapi kayaknya Al-Quran jelas itu malah ya. Orang yang belum ketemu ajaran Islam itu pasti masuk surga kalau kehidupannya itu selalu berbuat baik. Ya. Kecuali kalau sudah dikasih tahu tentang ajaran Islam, meskipun dia berbuat baik, dia cuma dapat kebaikannya tuh di dunia aja. Tapi bagaimana nasib mereka yang seandainya nih, seandainya mereka sudah mengenal agama lain, Islam atau agama lain, mereka mengenal agama itu, tapi tidak banyak tahu tentang agama itu karena dia tidak mau tahu, bukan tidak mau tahu, tapi lebih ke fokus ke agama yang keluarganya anut saat ini atau keluarganya yakini saat ini, sehingga dia tidak mau terlalu banyak tahu tentang agama Islam, tentang agama dia belum mempelajari ya, kasarnya. Dia belum mempelajari atau mungkin ya sedikit-sedikit dengar, tapi dia tetap pada keyakinan dia saat itulah. Tapi kan belum mempelajari secara dalam kan? Ya, karena itu tidak mungkin kan kita dalam dunia ini nih mempelajari semua agama, iya kan, bener kan? Intinya dalam kehidupannya baik aja lah. Seperti apa yang aku omongin tadi, nggak pernah merugikan orang lain, tidak pernah menyakiti hati orang lain, akhlaknya dalam agamanya bagus. Ya, dia baik intinya. Iya, intinya dia baik lah pokoknya. Secara ininya perlakuannya dia Islami banget ya. Maka dari itu kan menurut aku dengan kebesaran Allah, rasaku dengan
maha segalanya Allah lah, aku rasa dia akan tetap dapat surga gitu. Iya. Jadi kan apapun agamanya tidak Sepakat. bisa kita vonis. Ini hanya ini ya guys. Iya, Hanya menurut pendapat kita menurut pendapat masing-masing. masing-masing. Jadi yang baik bisa diambil, yang enggak ya skip aja gitu. Ngarang soalnya, ngaco. Jadi maka dari itu kan kita nggak bisa berpatok pada agama kan. Untuk mendapat surganya Allah itu intinya kita melakukan kebaikan di dalam dunia ini. Enggak, kalau ngomongin kita enggak. Kalau kita udah tahu. Iya, kalau kita oke lah. Iya. Kita udah tahu, kita udah sedikit mendalami kan. Iya. Tapi kalau untuk mereka kan nggak sedalam itu gitu loh. Ya Iya. ibaratnya nggak seharusnya Tuhan bukan nggak seharusnya Tuhan. Maksudnya Tuhan tidak akan memvonis mereka atau menghukum mereka atas apa yang mereka tidak tahu. Iya kan? Selagi mereka berbuat kebaikan di dunia ini ya tetaplah rasaku surga yang dia dapat. Iya. Sepakat. Sepakat. Hmm. Sepakat, bro. Ya karena dia nggak, ajaran Islam belum sampai ke dia. Ya. Dan kita juga nggak bisa, kecuali kalau ajaran Islam sudah sampai dan dia menolak. Ya, menolak keras itu intinya kan seperti oknum-oknum yang selalu memperdebatkan agama, yaitu yang menolak keras itu tadi. Iya, nah kayak gitu. Ya. Dia sudah menerima, udah kasih apa, ajaran Islam itu sudah sampai, tapi dia makanya gini loh. Karena ego tadi kan. Makanya gini. Ini secara, sampai maksud saya tuh, mungkin sampai maksud kita tuh kan berbeda-beda ya. Nah, karena ego tadi kan, dia tuh sudah sampai dan hati kecilnya itu mengakui. Dan tapi karena adanya gengsi, karena adanya kesombongan, karena adanya ini dan itu, dia menolak. Dan padahal di dalam hatinya itu sudah mengakui. Nah, itu yang apa ya? Ini menurut keyakinan masing-masing ya, yang masuk neraka. Ya, Dan meskipun dia baik. Intinya kita nggak bisa memvonis. Pada saat ini kita sebenarnya ya, yang sebenarnya itu kita nggak bisa memvonis siapa yang bisa masuk neraka, siapa yang bisa masuk surga. Kita nggak bisa vonis nih. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu nantilah akhir balik kalau udah. Kecuali kalau dia sudah meninggal. Dan dia kehidupannya itu memang apa ya? Dia meninggal karena melakukan kejahatan dan dibunuh. Nah itu udah kita bisa memastikan orang nggak bisa juga. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Jangan salah. Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Apa ininya? Dia mati saat melakukan kejahatan. Makanya itu mereka melakukan kejahatan pun terkadang punya alasan. Dan kalau sebelumnya kehidupannya itu baik, ya kembali lagi ke Tuhan. Makanya sekarang aku bilang kita nggak bisa vonis siapa yang bisa masuk surga atau neraka. Mau dia jahat akhir kehidupannya, mau dia baik. Kalau misalnya kita percaya sama Al-Quran, ya pasti itu dipastikan masuk neraka. Kalau kita percaya kan, kita ngomong tentang akhirnya kan, dia pada akhirnya dalam melakukan kejahatan langsung meninggal. Meninggal dalam melakukan kejahatan. Apa tidak ada pertimbangan di sana? Dia melakukan kejahatan itu, sengajakah dia niat untuk membunuh atau mungkin melakukan kejahatan itu sendiri? Terkadang penilaian itu kan. Penilaian itu sekarang kan di gini akhir, loh. Karena ada juga cerita tentang dia sebelumnya tuh melakukan kejahatan ini parah banget jahatnya. Tapi di akhir masa hidupnya dia taubat. Nah, kalau mau menghitung masa lalu, otomatis ini agak susah nih masuk surga. Dan kalau Islam itu nggak menghitung masa lalu. Nah itu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya pertimbangannya begini, Rul. Kalau mau ditimbang-timbangnya kayak gitu ya, ini agak sulit nih. Makanya aku bilang kalau aku lebih percaya kita tidak bisa memvonis. Nggak bisa. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas di Al-Quran, seperti Fir'aun, itu kan jelas neraka. Itu kan orangnya ada tuh. Itu jelas neraka tuh. Kejahatan yang dia mati dalam melakukan kejahatan, mengejar Nabi Musa. Dan Abu Jahal. Makanya, Rul, itu dari jelas. tadi itu pembahasan kita itu. Dan enggak, yang kita bahas tuh kan
yang kita nggak bisa memastikan orang masuk Iya, neraka. gini loh. Nggak, kalau dari saya ada yang bisa kita pastikan. Mm-mm. Seperti Abu Jahal. Oke, sekarang gini. Intinya begini. Kalau orang-orang seperti kita, ya itu nggak bisa kita pastikan. Enggak, gini. Karena kita belum ini. Ya oke lah, kalau itu kan udah apa ya? Memang zalim dari masa ke masa. Kalau iya. seperti Firaun. Yang saya Bisa ngomong kita tadi kan, nah makanya yang kejahatan kata yang kau dilakukan tadi kan, seperti kalau seperti di Firaun. akhir hidupnya dia Iya. melakukan kejahatan pasti masuk surga. Nggak bener dong, jangan bilang kau setuju. Kejahatan kan Tergantung kan berarti. apanya? Kalau awalnya dia baik, Awalnya baik tapi di akhir dia jahat. dengan alasan tertentu. Dengan Gini loh. enggak, aku kalau jelasin. dia ada dua pilihan dia tuh dalam untuk melakukan kejahatan tuh pasti ada dua pilihan. Nah makanya kan sekarang aku pertanyakan sama Dan kau, itu itu- kejahatannya apa dulu? Enggak, kalau masalah itunya itu pasti dia akan merasakan neraka. Dan akhirnya juga bisa jadi itu nanti karena kan dia tersesat ya karena kekurangan ekonomi ini. Nah, itu neraka dia dapat juga. Dan neraka tuh kan kalau dari pemahaman saya tuh kan neraka tuh ibaratnya tuh pembersihan. Nah, itu dibersihkan dulu dia kejahatan itu di dalam. Itulah makanya aku bilang, Itu. aku bilang tadi kita nggak bisa memvonis masuk surga atau neraka itu ya kan itu. Karena Enggak, sampai saat ini ada yang bisa kita pastikan. enggak, gini loh. Karena sampai saat ini pun ini berdasarkan keyakinan kan. Aku ngomong dulu bentar. Aku ngomong dulu bentar ya. Berdasarkan keyakinan. Oke. Sekarang gini. Kenapa aku bisa bilang tidak bisa memvonis siapa yang bisa masuk surga atau siapa yang bisa masuk neraka? Karena pada dasarnya sampai saat ini pun enggak, ini aja lah. Gini loh. Ini apa Sekarang kalau cerita yang fakta dulu, bukan, yang fakta dulu bukan, bro. Nanti. Yang fakta kan. Ada enggak, setuju enggak? Ada yang bisa kita vonis. Ada. Setuju enggak? Enggak. Enggak. Firaun tuh belum tentu masuk surga, belum tentu masuk neraka. Kalau menurut aku belum bisa juga, karena saat ini pun kalau seperti itu kamu nggak percaya Al-Quran. Iya, bukan nggak percaya Al-Quran. Karena jelas di dalam Al-Quran Firaun itu tempatnya neraka, jahanam. Jelas. Kalau misalnya ini kan kita bicara masalah keyakinan kan. Kalau misalnya kamu nggak yakin Firaun tuh masuk neraka, ya kamu pastinya nggak percaya sama Al-Quran. Iya sih, sebenarnya gini. Itu aja bukan nggak sih. percaya sama Al-Quran. Konsepnya ini udah berbeda sama pembahasan kadang. Nggak sama pembahasan kita. Beda. Maksudnya tuh gini loh, Rul. Maksudnya agak sedikit berbeda sama pembahasan yang kita bahas ini kan tentang ada yang surga. Yang agak sedikit loncat ini terkadang yang bikin aku bingung. Kita percaya akan semua ini, ya, percaya pada Al-Quran. Ini agak sedikit ngawur nih ya, Kita percaya sama Al-Quran, sama kitab-kitab lain, sama apa yang kita dengar selama ini, didikan-didikan dari pendahulu-pendahulu dulu. Menurut aku, sampai saat ini, kita pun belum tahu ada atau tidaknya neraka itu. Kalau yang kita patokkan sekarang, dengar dulu, yang kita patokkan sekarang, kepercayaan kita terhadap kita masing-masing. Bener kan? Iya. Setuju kan? Dasarnya itu. Ya, bentar dulu. Dasarnya itu. Dasarnya kitab-kitab yang kita ini. Ini makanya aku bilang kita bicara yang nyata dulu lah. Yang nyata. Karena memang pada dasarnya belum pernah ada yang masuk surga dan neraka, belum ada dong gitu. Yang kita kalau mau percaya sama Islam ada. Ya makanya kan ini aku bilang sedikit ngawur, sedikit melenceng. Iya kan? Sedikit melenceng, nggak lurus-lurus bener lah. Jadi pembahasannya kadang ke situ. Kita berpikirnya ke situ. Kita belum tahu adanya surga atau neraka. Makanya aku juga kadang bingung. Kalau kita harus percaya Al-Quran, ya banyak hal yang diyakini dan sudah bisa ditebak akan masuk surga atau akan masuk neraka gitu kan. Makanya aku juga bingung dengan yang kayak gini ini, aku bimbang gitu. Bimbangnya bukan bimbang apa, jadi dilema. Ini sebenarnya konsep dunia ini seperti apa gitu. Kehidupan kita ini seperti apa gitu.
Makanya aku secara pribadi berpikir bahwa entah aku harus bagaimana, karena aku dilema nih. Entah aku harus bagaimana sampai saat ini. Terkadang aku sering ya Allah turunkanlah hidayah atau sesuatu yang bisa merubah kepribadianku melalui mukjizatmu. Sering aku, jujur aku sering kayak gitu. Karena pada saat ini aku dilema. Aku muslim tapi tidak pernah menjalankan perintahmu. Atau rukun atau mungkin tiang dalam agamaku sendiri. Aku dibilang Kristen, ya aku bukan Kristen gitu loh. Dan bukan juga, nggak pernah juga ke gereja, aku nggak pernah melakukan ibadah apapun saat ini gitu. Sedilema itu. Jadi aku sering minta kayak gitu, turunkanlah ya Allah gitu, turunkan hidayah yang bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Quran ataupun mungkin apa yang semacam, mungkin aku pengen gitu loh melihat ke dunia yang belum pernah dilihat orang lain atau siapapun kecuali Nabi Muhammad mungkin, atau utusan-utusanmu lah, orang-orang terpilih. Aku hanya ingin diberikan mukjizat bahwa ini loh, ini benar ada gitu. Supaya aku bisa percaya dan aku bisa menjadikan suatu agama mana ataupun hal apa yang harus aku lakukan di dunia. Udah usaha? Sempat usaha. Apa? Seperti tidak pernah meninggalkan sholat, aku udah pernah. Kan mukjizat yang cari kan? Iya. Mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Kenapa nggak cari di Al-Quran? Sekarang Udah pernah baca Al-Quran? Sekarang gini loh, Rul. Kalau kita bahasnya lagi melenceng kayak gini, enggak. Al-Quran itu mukjizat. Dengar dulu. Kita juga nggak Al-Quran itu mukjizat. Ada bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat. Aku tanya sama kau, jangan percaya dulu lah sama Al-Quran. Iya kan? Jangan percaya dulu sama Al-Quran. Kau percaya Al-Quran itu mukjizatnya dari mana? Ada bukti yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu mukjizat? Enggak kan? Kembali lagi ke situ. Makanya aku minta mukjizat itu sendiri diturunkan gitu loh. Maksudnya berikanlah ibaratnya mungkin hidayah, bukan mukjizat ya. Hidayah yang bisa membuat aku percaya lah. Hidayah namanya ya. Ya, oke lah, hidayah. Sesuatu yang mungkin membuat aku tuh percaya akan adanya semua ini gitu. Cerita-cerita atau mungkin ajaran-ajaran yang pernah aku pelajari atau yang pernah orang ajarkan terhadap aku. Itu yang selalu aku pengen. Karena saat ini aku memang benar-benar gak pernah melakukan apapun gitu. Aku hanya ingin berusaha menjadi baik sekarang. Tidak menyakiti hati orang lain, tidak merugikan orang lain. Intinya berusaha menjadi baik, walaupun itu hal-hal yang sulit dilakukan, tapi aku berusaha untuk menjadi yang baik lah. Aku belum bisa, sampai saat ini aku pun belum bisa menjadi yang benar-benar baik, itu belum bisa. Jujur belum bisa. Jadi tetap berusaha untuk jadi yang terbaik, meskipun aku tidak pernah menjalankan ibadahnya. Intinya aku percaya dia ada. Ini untuk aku pribadi. Untuk teman-teman, ya kalau untuk teman-teman terserah mau bagaimanapun. Tidak merekam lagi kita. Masih lanjut 2 jam. Ya kalau untuk teman-teman itu terserah ya teman-teman bagaimana. Intinya untuk aku sendiri seperti itu. Intinya aku ingin berubah menjadi lebih baik, tidak mengganggu kehidupan orang lain. Intinya ya seperti itu. Dan aku percaya Allah itu ada. Walaupun muslim agamaku, tapi jujur aku tidak pernah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam Islam. Iya. Nah, kalau misalnya ini cuma menanggapi ya, kan lu kan mau ini ya, mendapatkan hidayah, minta doa-doa dapat hidayah. Usaha untuk biar hidayahnya sampai itu apa udah pernah dilakukan? Itu satu. Kemudian berusaha untuk mendapatkan itu caranya kau kan meyakini Islam kan. Nah,
caranya untuk kita mencari tahu hidayah itu seperti apa dan ininya itu gimana dan apa semacamnya itu kan bisa kita pelajarin kalau kita mau usaha. Iya, coba dulu. Bisa kita pelajarin Al-Quran, bisa kita mengikuti kajian-kajian. Itu kan itu kan usaha itu Oke. namanya. Nah, itu udah dilakukan belum? Jadi bukan yang seperti itu, Roh. Kalau aku mau mengejar hal-hal seperti itu, mungkin kita di dunia ini tuh Kalau nggak gini loh. iya, Kita di dunia ini tuh enggak nggak gini semata apa? hanya ingin mengejar hidayah ataupun Tadi enggak ini kan kita masalah kamu iya, kan mau faktanya. hidayah tadi Maksud kan aku tuh mau gini, dapatin hidayah. yang aku Nah, minta dari Allah itu kemungkinan ya hidayah tuh udah sampai. Tapi enggak, aku enggak mau yang Enggak. berpersepsi yang Bukan. ibaratnya seperti ini seperti ini. enggak Aku pengen yakinkan aku bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini bener-bener ini gitu loh, Ro. Enggak basa-basi, enggak pakai mungkin itu udah bukan ininya gitu loh. Aku udah enggak mempan sama yang kayak gitu soalnya. ya karena usahanya juga enggak ada. Lah iya, makanya ya Allah turunkanlah. Maksud aku kayak Langsung gitu. Tuhan langsung merubah pikiran. Iya. Atau mungkin gilain aja lah sekalian gitu loh. Biar aku nggak mikir tentang itu gitu loh. Jadi bukan yang basa-basi yang mungkin dengan seperti ini kalau ngedengerin khotbah, ngedengerin ini seperti ini, ya intinya ya tujuannya tuh udah baik aja gitulah. Intinya kalau dari situ kan kita kembali lagi. Udahlah, tujuan agama itu sebenarnya biar kita tuh baik di dunia ini, itu aja udah. Iya. Apa ya? Kalau mau kayak gitu tadi, intinya masih mencari tahu, masih meyakini diri sendiri untuk apakah Allah tuh ada. Intinya dari pemahaman yang saya tangkap tentang kamu tadi kan, intinya kamu masih belum percaya sama Tuhan. Maka dari itu, untuk biar kamu percaya sama Tuhan, makanya kamu minta hidayahnya tuh langsung aja kayak gitu. Iya, itu mungkin kalau teman-teman yang nonton juga mungkin mikirnya enak bener loh, pengen minta kayak gitu kan? Itu terlintas di pikiran. Enak bener. Aku udah nyampe ke situ, pemikiran teman-teman juga mungkin bakal seperti itu. Cuman inilah kehidupan yang aku sedang jalanin sekarang ini gitu. Berarti intinya masih mencari Tuhan itu apakah benar-benar ada. Enggak, untuk intinya diri sendiri. Sekarang begini, Rol. Enggak, kalau misalnya kita ngambil ininya aja. Kalau kita misalnya percaya Tuhan, ya Tuhan Allah, dan otomatis kita udah mengikuti ajaran dari Islam. Kalau kita percaya, meyakini Tuhan itu ada, kita pasti meyakini aja rukun Islam itu kita yakini, rukun iman kita yakini, dan kalau kita sudah yakin pasti kita mengerjakan. Gini loh, Rol, aku pengen jelasin ya. Semakin berkembangnya zaman sekarang ini, semakin tidak sampai terkadang pembelajaran yang seharusnya kita pelajari tentang agama, ya kan? Dan semakin berkembangnya zaman juga terkadang banyak hal yang pelajarannya itu tidak bisa kita telaah secara logika, atau mungkin terlalu banyak hal yang harus kita pikirin gitu. Jadi bukan berarti aku orang yang tiba-tiba pengen begini, ya lo usahalah ya. Aku pasti dapat gunjingan-gunjingan itu. Usahalah lo, enak aja pengen gini langsung dapat gitu. Ya aku sadar gitu. Tapi kalau hanya mendengarkan di zaman era sekarang ini, hanya mendengarkan khotbah atau mungkin mendengarkan siraman-siraman rohani dari kiai, dari mereka-mereka yang begitu, udahlah, tujuannya itu mereka hanya menyuruh kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak lain tidak bukan hanya kebaikan. Untuk mengejar surganya Allah, kita harus melakukan kebaikan-kebaikan yang aku bilang tadi. Itulah intinya. Dengan kita sholat setiap hari, dengan kita beribadah setiap hari, kita akan selalu takut dengan dosa. Tujuannya itu. Semakin kita rajin sholat, di saat kita mau melakukan suatu dosa, kita ingat sama Allah. Itu tujuannya. Apapun yang akan diceritakan sama ulama-ulama seandainya aku berguru,
pasti tujuannya tuh nyuruh aku untuk baik. Hmm. Ya rajin sholat, nah rajin begini, rajin begitu gitu. Makanya aku berusaha sekarang ini, aku tidak bisa menjalankan syarat-syaratnya sebagai muslim, sholat, puasa, begini begitu. Intinya aku berubah, pengen menjadi lebih baik aja lah gitu. Udah itu aja. Walaupun aku nggak sholat, aku takut sama dosa gitu aja. Walaupun aku nggak begini begitu, aku percaya dia ada gitu. Aku pengen seperti itu. Makanya aku minta dia turunkan hidayah terhadap aku itu supaya aku yakin bahwa Nah, tanpa Kris gitu kan atau Iwit, kalau kamu muslim, maksud aku tuh turunkanlah hidayah yang bisa membuat mindset aku terhadap dia itu nyata gitu loh. Sebaik apapun kamu, seandainya hidayah itu turun, sebaik apapun kamu melakukan sesuatu di dunia ini, kalau kamu nggak sholat, kalau kamu nggak begini, kalau kamu nggak begini menjalankan ininya Islam, kamu nggak akan masuk surga. Kalau itu datang ke aku, mungkin aku bisa melakukan itu. Gitu loh. Tapi kalau tujuannya sholat itu hanya untuk membuat kita takut akan dosa, ya udahlah gitu loh. Aku pribadi, teman-teman gak usah ikut ya. Cuman aku pribadi nih. Jadi dosaku ya aku tahu, aku tanggung sendiri gitu loh. Baikku ya nggak usah ku hitung-hitung gitu aja udah. Pengen jadi yang lebih baik aja udah. Nah, itu apa? Untuk kita menangkap hidayah yang diberikan Tuhan, kita kan perlu ilmu, pengetahuan. Untuk kita menangkap apa ya, biar Tuhan tuh mengubah mindset kita ya. Itu kan mindset ini kan berada di ya pikiran. Nah, apa namanya? Bensin untuk otak ini kan ilmu pengetahuan. Gini loh, Rul, itu kan sudah kembali lagi ke ilmu pengetahuan. Iya. Sini aku jelasin sama kau biar paham gitu ya. Jadi gini. Kalau misalnya ini apa? Kita bisa tahu itu hidayah itu mungkin berdasarkan pengetahuan yang kita punya saat ini. Nah, kalau jangan sangkutkan ilmu pengetahuan tentang apa yang aku mau. Bukan, pengetahuan yang dimaksud ini kan umum. Pengetahuan tentang nabi, cerita nabi-nabi, pengetahuan tentang ajaran Islam, pengetahuan tentang logika. Nah, untuk menangkap hidayah yang kau mau tadi, kita perlu juga mengasah pengetahuan kita, mengasah pikiran kita lewat pengetahuan. Kenapa aku bilang jangan bawa pengetahuan tentang apa yang aku mau? Kenapa? Mau tahu jawabannya? Kalau kita masih ngebahas pengetahuan, itu masih larinya ke Al-Quran, bro. Bukan. Iya kan? Pengetahuan di Al-Quran, di logika. Apa yang ulama-ulama sekarang cari tahu kita itu pasti bawanya Al-Quran. Kita nggak ngomongin ulama. Pengetahuan itu bukan hanya dari Al-Quran, tapi ada pengetahuan tentang logika, tentang cara berpikir, tentang otak manusia, tentang apa ya, tentang Tuhan, tentang ini, tentang itu. Itu pengetahuan nggak hanya dari Al-Quran, bisa kita cari dari mana ilmu filsafat dan semacamnya, logika berpikir, cara berpikir, itu kan bisa dari situ. Dan untuk kita menangkap mindset bahwa Tuhan tuh sebenarnya sudah mengubah mindset kita, tapi karena pengetahuan, karena kita tuh nggak ngasah pikiran kita, nggak ngasah otak kita pakai ilmu-ilmu pengetahuan, jadinya nggak sampai, kita nggak bisa nangkap hidayah tersebut. Paling gini, Rul, yang pernah aku temui, ya kan, yang pernah mengajarkan ke aku ya. Iya, bentar. Itu tadi apa? Kalau dari itu tadi kan, dari Iwit tadi kan mungkin menolak yang tentang ulama karena ulama itu dasarnya itu Al-Quran semua nanti kan. Nah, kita bukan ngambil dari Al-Quran, ngambil dari ilmu-ilmu lain. Iya. Ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu tentang teologis, tentang logika, cara berpikir, tentang psikologi. Jadi kan sekarang kita bisa ngambil dari yang jadi juga permasalahan itu. Bagaimana sih? Kenapa aku tidak bisa menjalankan ibadahnya? Kenapa aku tidak menjalankan ini? Kan itu. Jadi aku minta Tuhan untuk menurunkan hidayahnya nih. Dari tadi itu kan begitu kan. Kalau kita membahas tentang mengasah ilmu, itu sesuatu yang kita cari sendiri kan pasti. Iya, apapun yang ada di pikiran kita tuh, yang ada di otak kita tuh berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelumnya gitu. Jadi kalau mau misal
mau ini lagi, ya kita asah lagi pemikiran kita, logika kita ini kita asah lagi dengan yang mencari pengetahuan yang baru tentang logika, tentang cara berpikir manusia, tentang teologis, tentang apa gitu. Otak kita ini kapasitasnya besar, nggak hanya Ya, itu tahu. aja. Jadi perlu untuk menangkap hidayah Tuhan, ya kita perlu mengasah pengetahuan. Hmm. Itu maksud Tapi nggak saya. masuk. Karena kembali lagi, aku mengasah Kalau pengetahuan. kalau kita berdasarkan pengetahuan yang sekarang, itu bisa jadi kita nggak bisa nangkap itu hidayah karena pengetahuannya itu belum sampai, Itulah belum ini. susahnya tuh gitu, Rul. Susahnya tuh gitu. Mungkin teman-teman greget nih kalau ya yang lagi sambil nontonnya mungkin greget ya. Karena aku tetap kekeh tuh pengennya tuh ya itu tadi gitu loh. Oh, iya. Bikin Iya. hidayah, Contohnya kasih gini hidayah aja ke lah. aku. Kalau misalnya kita nggak dari lahir, contohnya kita nggak diperkenalkan sama agama, Nah, nggak ada pengetahuan, nggak dikenalkan sama nama Allah, oke. ya sampai kapan pun nggak sampai juga. Ya iya makanya Karena dari situ pengetahuan kalau kita aku juga nggak harus datang. mengasah ilmu pengetahuan itu otomatis aku harus cari buku, baca buku. Nah, iya itu banyak di belakang lo. Nah, sekarang gini, yang menuliskan nggak buku di mesti belakang, nggak mesti buku. dengar dulu. Buku-buku sehebat apapun buku-buku di belakang aku ini, kalau aku baca, itu penulisnya masih pengarangnya manusia. Gitu. Lah iya jelas. Iya. Kita kan mencari pengalaman-pengalaman dari manusia sebelum-sebelumnya dan siapa tahu cocok. Dan Kembali lagi di saat kau bilang dan bahasa orang-orang logikanya sebelumnya. Dan bahasa logikanya siapa tahu cocok kayak gitu. Dari dia pakai bahasanya Gini di dalam loh. bukunya. Gimana yang jelasinnya supaya bisa langsung di-cut gitu, langsung. Jadi gini, kembali lagi kalau aku harus belajar membaca buku. Kalau kau bilang Nggak mungkin bisa lewat buku, ya oke dari lah, video, mempelajari ya dari apapun Google, itu, metode apapun yang ada di ngobrol. ya dari apapun yang ada di dunia ini saat inilah, ya apapun, nggak ada terkecuali apapun dari apa yang ada di dunia ini. Kalau aku mempelajari dari hal itu, kembali lagi belum ada yang bisa membuktikan tentang adanya semua itu gitu loh. Apa? Neraka, surga, itu loh maksud aku tuh belum ada yang bisa membuktikan semua itu gitu. Dan kalau masalah itu berdasarkan itu kembali lagi ke keyakinan. Nah, ya ujung-ujungnya kan keyakinan lagi. Iya, udah aku tuh cukup sekarang nih. Kalau misalnya kita ngebahas tentang surga neraka, Tuhan pun juga apa buktinya? Enggak. Gimana? Makanya posisi aku sekarang ini, aku mau tidak percaya tapi aku takut. Nah, ya itu kan? Aku mau tidak yakin Tuhan itu tidak ada, aku takut gitu loh. Aku takut nanti aku tidak percaya ternyata beneran ada. Iya kan? Iya. Di saat aku percaya nanti ternyata nggak ada. Ini gitu. saya pernah dengerin orang yang kayak kamu ya, tuh. Okay. Cuma saya lupa siapa ya. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Iya kan? Jadi gitu. Terus makanya aku minta hidayah yang instan. Bukan berarti aku egois. Bukan. Karena aku mempelajari, aku mendengarkan, ini mindset yang kau maksud. Pikiran yang aku gali sendiri, yang timbul sendiri dari pikiranku. Kalau aku mencari itu masih dari manusia. Manusia itu pun tidak bisa membuktikan gitu. Makanya aku minta hidayah langsung yang instan dari Allah. Gitu loh maksud aku. Itu bisa saja. Itu Rul, maksud aku seperti itu. Makanya teman-teman gak usah ikutin karena ini pemikiran hanya untuk aku gitu loh. Bukan itu kan kita kembali lagi ke ya kita malas aja gitu karena udah nggak percaya sama manusia kan. Ya, gitu. Bukan itu juga sih sebenarnya. Bukan gak percaya sama manusia. Sekalipun aku percaya dengan manusia, dia tidak bisa membuktikan. Itu aja intinya udah. Ya karena siapa tahu ada yang bisa membuktikan. Nah, itu yang aku maksud. Masa iya aku mau nyari seluruh dunia ini, siapa yang bisa membuktikan? Kan nggak mungkin. Sebenarnya kalau ini ya, apa ya, ini tuh masalah ada
ada yang memang nggak bisa kita ukur sama logika. Jadi kita kembali ke keyakinan. Seperti ini aja Al-Quran. Kalau misalnya kita tuh nggak yakin sama Al-Quran, kalau misalnya kita pakai logika ya, untuk di zaman sekarang, Al-Quran tuh bisa jadi bikinan manusia, bisa jadi dirubah. Itu yang aku maksud, Nah Rol. itu, makanya untuk kita beragama, itu ada hal-hal yang memang kita tuh nggak bisa pakai logika, Iya. tapi Maka pakai dari keyakinan. Makanya kita nggak bisa sebenarnya menyalahkan. Iya, ini kan sebenarnya obrolan yang memang ini. Nah, makanya aku bilang secara pribadi, terserah nih teman-teman mau bilang aku apa, tapi intinya aku ingin merubah diri aku untuk menjadi lebih baik, lebih baik, ya kan? Walaupun aku muslim, aku tidak bisa menjalankan ibadahnya. Ini khusus untuk aku loh gitu. Dan seandainya pun aku harus sholat, aku pengen hidayah itu turun langsung dari Allah ke aku, dan dengan hidayah yang nyata, bukan dengan hal yang harus aku pikirkan lagi dengan logika gitu loh. Jadi aku minta sama Allah itu, ya Allah turunkanlah hidayah yang instan gitu loh, yang memberi aku apa ya, keyakinan bahwa sekalipun kamu baik, tanpa sholat, tanpa menjalankan enak banget pasti enak banget gitu ya. Terus nanti jawabannya ada. Kalaupun ada dari teman-teman yang komentar, pasti dia bilang gini, kalau kamu mau ke suatu tujuan, kalau kamu nggak berjalan dulu, nggak naikin tangga dulu, kamu nggak akan sampai ke situ katanya. Pasti ada nih, pasti ada yang berpikiran Nah, seperti iya, jelas. itu. Ya. Ya kita kan ibaratnya kan yang kamu maksud tuh kamu mau yang instan. Ya. Enggak. Yang aku mau kan yang mau yang instan kan. Karena aku udah nggak mau lah. Ya aku juga harus cari uang. Aku juga pengen ngabisin hidup aku. Aku manusia yang nggak munafik. Bukan manusia yang tujuan aku tuh hanya untuk mencari apa ya? Ya manusia yang sangat normal lah, yang ingin mencari kebahagiaan di dunia juga. Walaupun ada rasa takut dalam diri aku takut benar-benar ada surga dan neraka itu. Makanya aku selalu minta sama Allah hidayah yang instan itu tadi, karena ya ada rasa takut aku itu ada, besar banget rasa takut aku. Hidayah yang instan bisa aja terjadi. Ya. Langsung ya. Cuman jadi ini bisa jadi nggak waras lagi loh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Dan nanti lu disembah jadi wali, dianggap wali. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Jadi itu udah lebih ke mencari popularitas kalau udah seperti itu. Enggak. Tapi mungkin ya setelah aku mendapatkan hidayah, konsekuensi yang harus aku terima mungkin besar juga ya. Mungkin besar juga atau begini. Tapi aku terima. Karena ini apa? Kalau saya juga percaya sih, apa banyak jalan menuju surga. Saya juga percaya, misalnya kita tuh nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah sholat, nggak pernah ini, tapi di akhir kehidupan kita memberi suatu kebaikan. Seperti kan ada hadisnya kan, seperti ada wanita pelacur yang katanya ngasih minum anjing dan dikabarkan dia masuk surga. Nah, kayak gitu. Maka dari itu kan, maka dari itu saya percaya dengan hal-hal seperti itu. Maka dari itu pembahasan yang kita bahas tadi, kenapa aku bilang kita nggak bisa mengejas orang yang begini yang begitu, karena memang balik ke situ lagi. Iya, enggak, ini salah satunya gitu loh. Karena kita sendiri pun nggak tahu Tuhan itu kalau untuk orang kita, yang seperti apa. Kalau untuk kita manusia sekarang, ya kita nggak bisa memvonis karena kita udah. Sekarang kalau aku balikan pertanyaan yang tadi sebelum ini kita cerita, ya kan? Apa benar Firaun itu dulu nyata adanya? Nah ini sekarang gitu aja lah. Kalau kita ngebahas kembali lagi ke sejarah. Apa benar Tuhan tuh ada? Kalau maka dari itulah yang aku maksud sampai saat ini. Aku takut itu benar-benar ada, iya kan? Itu finish sekarang nih. Aku takut itu benar. Iya, jadi gini, aku takut itu benar-benar ada, dan aku takut di saat aku percaya dengan ini semua, ternyata itu nggak ada. Itu aja lah udah. Jadi makanya sekarang karena aku takut itu benar-benar ada, aku hanya ingin merubah diriku menjadi lebih baik.
gitu iya. loh. Nah, kembali lagi, kenapa aku minta hidayahnya, ya kan? Balik ke Yang hidayah lagi. aku minta hidayahnya itu, siapa tahu dengan hanya berbuat baik, aku tidak bisa mendapatkan surga, gitu loh. Bisa aja. Ya, nggak bisa ngomong bisa aja. Emang kau Enggak, Tuhannya? kalau misal kita ini berdasarkan keyakinan, Udahlah, nggak bisa kayak gitu. nggak bisa aja karena ada dalilnya, ada ceritanya. Ya udahlah, itu kembali lagi kau percaya Al-Quran lah, Enggak, percaya ini, karena percaya itu, ini, udah. ya Yang kita kita kan bahas, ngomong kan berdasarkan ini keyakinan. iya. Keyakinan saya kan Islam, Al-Quran. Kalau berdasarkan keyakinan saya, Mutar itu lagi bisa kau aja. anjing. Iya, itu Kau bisa mutar aja. lagi kau tuh. Udah aku cut di situ. Udah aku cut di situ. Jadi nggak bisa, Ro. Yang aku minta hidayahnya itu ya itu tadi gitu loh. Balik lagi ke hidayah kan. Aku takut di Iya, saat bisa aku, aja. iya, Sebenarnya udah dikunci di awal tuh. Itu tuh sebenarnya bisa. ya, Tapi kan kita memperpanjang dialog lah. oke. jadi jadi ya itulah intinya di situ, aku takut di saat tidak ada, eh, dan aku takut di saat itu ada. Dan kenapa aku meminta hidayahnya secara instan, itu alasannya bukan bagaimana, tapi aku takut di saat aku sudah berusaha untuk menjadi baik, ternyata benar adanya bahwa syarat dalam Islam seperti sholat, puasa, itu adalah salah satu jalannya untuk menuju surga. Bukan hanya berbuat baik, tidak menyakiti orang lain gitu loh maksud aku. Bisa. Bisa-bisa baik kau deh. Ada dalil di Al-Quran. Aku berdasarkan perasaan kamu. Nah, kalau kita berprasangka, hidayah Tuhan tuh pasti datang seinstan-instan mungkin. Apa sih yang nggak bisa dilakukan Tuhan? Nah, amin. Nah, Kalau tinggal sudah kita seperti ya, itu, insya Allah, sudah. mudah-mudahan, Itu aja lah. ah, Apa berdoanya ya, kayak gitu, diniatin apa di itu. ya, Karena ada dalilnya juga. Aku berdasarkan perasaan kamu. benar. Aku Karena posisiku Tuhan sekarang seperti itu. maha membolak-balikan Ya, hati. maka dari itu kan aku dari awal tadi ngomong, aku percaya dia ada, ya kan? Dan aku ingin berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, dan beberapa syarat-syarat yang aku bilang tadi lah, seperti tidak menyakiti, ya kan? Makanya aku lebih fokus ke situ. Nah, kalau seandainya pun Tuhan masih, eh, ibaratnya kalau dalam menuju surganya, jika itu benar-benar ada, aku Malam pengen, Jumat ini ya, iya, obrolan malam iya, Jumat. malam Jumat. Jadi kalau memang itu benar-benar ada, ya aku pikir turunkanlah hidayahku. Hidayahmu. Semoga hidayahmu supaya aku benar-benar bisa menjalankan apa yang seharusnya aku jalankan gitu. Amin. Amin. Oke, apa hidayah, bukan hidayah ya? Apa tadi maksudnya, dari obrolan kita tadi, ini penutup nih dari aku. Apapun yang kita obrolin tadi, tidak semuanya bisa ditanggapi negatif atau positif. Tetap kepercayaan kalian masing-masing, seperti apa keyakinan kalian masing-masing. Karena ini cuman apa ya? Aku secara pribadi, dan bukan untuk mengajarkan ataupun mengajak kalian untuk berpikir sama seperti aku. Tapi hanya ini aku secara pribadi dari perasaanku sendiri yang berpikir sejauh itu, dan seperti itu cara berpikirku. Jadi ya terserah lah, kalau ada teman-teman yang mungkin ngejudge bahwa ya atau ngebully, is okay lah, karena aku bukan tipe, ya karena aku bukan tipe orang yang baper, yang ibaratnya netizen atau di begini-begini. Jangankan di dunia netizen ya, di dunia tetangga aja, di dunia nyata ya, kalau mereka ngejelek-jelekin atau ngebully, yang penting jangan nyenggol aku aja gitu, jangan nyentuh badanku aja. Terserah kalian mau ngomong apa gitu, bodo amat gitu. Itu aku. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton. Intinya sampai sini ada pembelajaran, mungkin 1 atau 2 kata-kata yang bisa diambil, atau mungkin banyak kata-kata yang justru nggak bisa diambil di sini. Jadi anggaplah ini hiburan, obrolan malam Jumat nih, obrolan malam Jumat yang ngawur lah, ngaco, daripada kita nggak ada kerjaan sih sebenarnya.
Oke, sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi By the way, ini jangan terlalu ditanggapi serius ya. Ya. Ini hanya sekedar omong kosong kita aja. Dan ini dasar kita ngomong juga nggak ada dasar yang kuat. Ini berdasarkan pengetahuan yang kita yakini aja, yang kita secara pribadi yakini. Ya, jadi kita nggak terlalu mendalami soalnya. Ya, jadi jangan kalau misalnya nggak setuju, kalau misalnya ragu, ya Jangan diikuti. jangan diiniin lah. Itu ya, ini hanya sekedar omong kosong aja. Ya, Dan karena kita kan jangan juga nanti buat laporan polisi, ini pencemaran ini apa namanya kalau ini tuh penista agama gini-gini, enggak, itu ini saya secara pribadi kok, bukan untuk siapapun, bukan meluapkan apa yang ada di pikiran, yang ada di dalam hati, agama, yang ada di dalam ini dan semacamnya, berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan sekarang ini. Dan pengetahuan itu kan mungkin terbatas banget ya. Seandainya kami salah, nah pengetahuan kami mungkin belum sampai. Nah, kalau misalnya menurut lu kita ada yang salah, mungkin lu bisa bantu koreksi di kolom komentar. Oke. Kalau bisa kasih dalil-dalil yang memang sahih. Oke, mungkin demikian obrolan aneh ini. Saya Fandi. Saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing.